Kompetisi simulasi taktikal berlangsung di Miracle Shooting Range, Jalan Residen Abdul Rozak Kalidoni, Kota Palembang, Minggu 5 Maret 2023. Kompetisi bagi penggemar airsoft ini mempertandingkan kelas KST 4 stage dan Speed QB atau Spring QB. Dewi Nurul Yulianti, lead Masal Airsoft pada kompetisi simulasi taktikal ini menjelaskan, sebanyak 30 peserta ikut kompetisi ini. Hari ini tanggal 5 Maret 2023 bertempat di Palembang di Miracle Cafe and Resto, ada pertandingan cabang olahraga airsoft yaitu kompetisi simulasi taktikal. Itu merupakan salah satu cabang airsoft yang dipertandingkan di Fornas tahun ini juga. Untuk hari ini diikuti kurang lebih dari 30 peserta kurang lebihnya. Di sini hanya dipertandingkan satu cabang saja, yaitu simulasi taktikal. Tetapi untuk divisinya itu dibagi menjadi 4 cabang, yaitu untuk kompetisi simulasi taktikal untuk yang menggunakan airsoft jenis spring, jenis handgun, yaitu yang menggunakan gas blowback, dan juga rifle dari AEG juga itu. Kemudian yang satunya lagi untuk divisi Super Junior Handgun. Kategori usia, untuk kategori usia Super Junior itu sebetulnya itu dari umur 6 tahun sampai umur 12 tahun. Untuk di atasnya junior itu 12 sampai 20 tahun sebetulnya. Tapi karena di sini lebih dipersempit lagi, jadi Super Junior itu dari 6 sampai 14 tahun, selanjutnya untuk ke atasnya itu kita anggap itu junior. Dan tidak ada pembagian antara ladies dengan wanita dengan laki-laki, gitu. Itu disamakan, iya sama kelasnya gitu. Untuk penilaiannya sendiri itu KST adalah menembak targetnya berbentuk paper target dan juga plat. Untuk di paper target itu ada bagian head dan bagian torso. Torso itu badan, head itu kepala. Untuk head itu ada alpha, ada beta. Untuk torso ada alpha, ada charlie, ada delta. Kalau penilaiannya sendiri, kalau alpha itu tidak mendapatkan pertambahan nilai, tapi kalau beta mendapatkan pertambahan nilai 0,5. Tapi kalau untuk charlie pertambahan nilainya itu 1, untuk delta pertambahan nilainya adalah 3. Yang saat ini dipertandingkan di kompetisi simulasi taktikal hari ini itu ada 4 stage. 4 stage itu 4 lapangan ya. 4 lapangan itu 1 long, 1 medium, 2 short. Jadi 2 lapangan jarak pendek, 1 jarak menengah, dan yang satunya lagi itu long. Itu yang dipertandingkan saat ini 4 stage. Untuk pemenang itu nanti kan diakumulasikan dari 4 stage itu, dinilai rata-rata average-nya, dinilai siapa yang paling cepat. Jadi kan karena penilaiannya lewat waktu, itu waktu tercepat dialah yang pemenang maksudnya. Komunitas airsoft ini sudah nasional yang jelas, karena di bawah naungan Kormi dan Dispora. Untuk di Palembang ini sudah ada, ya maksudnya sudah dinaungi juga oleh PB Pusat, yaitu dari pusat dari Jakarta. Peminatnya sendiri alhamdulillah sampai saat ini sangat luar biasa, karena kalau dulu kan mengenal airsoft itu hanya dalam segi perang-perangan saja, bukan tidak ada pertandingan. Sekarang karena sudah dinasionalkan dan sudah masuk ke Fornas, itu makanya ada cabang-cabang olahraga gitu. Jadi peminatnya sangat luar biasa sekali kalau untuk airsoft. Untuk bermain ini yang jelas harus ada alatnya ya, yaitu unit airsoftnya yang jelas. Baik itu spring ataupun yang pengoperasiannya menggunakan baterai ataupun gas. Gitu. Kalau gas itu ada handgun, ada juga rifle. Kalau di handgun itu gas blowback, handgun gas blowback GBB. Kalau untuk rifle itu GBBR, gas blowback rifle. Perlu area khusus, betul, perlu area khusus. Untuk bermain tidak bisa sembarangan ya. Kenapa sekarang saya ada kompetisi simulasi taktikal ini, untuk sekaligus memperkenalkan kepada masyarakat umum luasnya.
Karena kan kebanyakan airsoft ini dinilainya jelek ya, karena banyak kejadian-kejadian yang sebelumnya ada yang penodongan menggunakan airsoft. Karena itulah kita bikin kompetisi simulasi taktikal ini untuk mensosialisasikan bahwa ini bukan untuk gaya-gayaan, tapi untuk olahraga gitu. Unitnya karena bervariasi, otomatis harganya juga bervariasi gitu. Itu kalau untuk yang kompetisi simulasi taktikalnya. Kompetisi simulasi taktikal ini kalau untuk lokal Palembang ini baru pertama kali. Tapi kalau untuk nasional di Palembang ini sudah kedua kalinya, karena waktu itu kan Fornas ada di Palembang. Tapi waktu pas kemarin Fornas, peserta yang ada itu kan dari berbagai provinsi ya, belum mengenal secara luas gitu. Belum orang umum tuh belum tahu gitu. Karena ternyata airsoft itu selain digunakan untuk perang-perangan bisa juga untuk ke olahraga yang cenderung menuju ke atlet gitu, atlet pembinaan. Kalau manfaat sendiri untuk dari olahraga airsoft ini, satu, membina silaturahmi jelas. Kedua, untuk pembinaannya sendiri untuk KST itu mengajarkan disiplin. Satu, mengajarkan disiplin, mengajarkan fokus. Apalagi untuk anak-anak, terus kalau disiplin, karena ketika membawa unit itu, membawa airsoft itu dibekukan dalam bentuk suatu peraturan. Jadi ada peraturan-peraturan yang mengikatnya bahwa tidak bisa sembarangan bawa unit, atau kayak yang terjadi tuh gagah-gagahan ditaruh di pinggang, sebenarnya tidak boleh. Di sini tuh mengajarkan disiplin dan bertanggung jawab atas unit yang mereka pegang. Gitu. Kalau melatih fokus, karena kita menembak target, otomatis kita harus belajar fokus untuk menembaknya. Kalau kitanya nggak fokus ya nggak kena platnya. Gitu. Itu manfaat yang kami rasakan dari bermain tembak target ini, yaitu kita sedikitnya melatih fokus. Pada masing-masing kategori peserta harus bermain di 4 stage. Untuk KST 4 stage, peserta bermain di 2 short stage, 1 medium stage dan 1 long stage. Sementara pada Speed QB atau Spring QB, peserta menggunakan senjata jenis FPS maksimal 350 BB 0.2. Seluruh peserta dalam pertandingan ini diwajibkan menggunakan perlengkapan keamanan seperti kacamata, vest, BDU, dan helm atau penutup kepala. Dewi menjelaskan ajang kompetisi simulasi taktikal ini dalam rangka memberikan kesempatan kepada peminat airsoft mengasah kemampuan. Rapi, Sumek.co melaporkan.